Selamat datang semua. Perkenalkan, saya Kian Santang Kusumah dan pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Advanced Taxation. Untuk video mata kuliah ini akan dibagi menjadi tiga part. Yang pertama yang akan saya bahas di video ini adalah part satu tentang PPN, PPNBM, dan PPNKMS. Part 2 akan membahas tentang SPT PPN dan part 3 akan membahas tentang PBB dan BPHTB. Oke, kita lanjut ke materi part satu terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu PPN. Jadi, PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. Nah, PPN itu adalah pajak yang dipungut oleh pusat, bukan daerah. Dan PPN itu dikenakan dalam setiap transaksi penyerahan atau perolehan barang kena pajak. Sesimpelnya begini, misalkan kalian ke Indomaret beli susu mungkin atau beli Indomie. Nah, jikalau kalian lihat pada stoknya, maka kalian akan lihat bahwa barang yang kalian beli itu juga dikenakan PPN. Makanya untuk rincian barang kena pajak yang dikenakan oleh PPN ini sebenarnya cukup sangat banyak, terlalu luas, sehingga tidak bisa untuk dirincikan masing-masing. Cuman kurang lebih hampir semua barang yang ada di Indonesia ketika kita mau membeli itu pasti ada PPN-nya. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas tentang tarif dan cara perhitungan PPN. Untuk menghitung tarif PPN, sebenarnya rumusnya cukup simpel, yaitu kita cukup mengalihkan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali 11 per 12 dikali 12%. Nah, sebelumnya tarif PPN itu yang berlaku 11%. Tetapi berdasarkan UU HPP nomor 7 tahun 2021, tarif PPN itu memang sudah direncanakan untuk naik dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Tetapi pada PMK 131 tahun 2024, pemerintah mengadakan sesuatu yang namanya DPP nilai lain yang menyebabkan bahwa ketika kita menghitung PPN harus dikali dengan 11 per 12 terlebih dahulu. Perubahan ini mungkin bisa dibilang akal-akalan pemerintah. Kenapa? Karena perubahan ini tuh menyebabkan bahwa tarif efektif PPN yang sebenarnya itu masih tidak berubah. Sebenarnya secara teknis masih sama, yaitu 11%. Nah, mengapa tidak berubah? Karena jika kita coba untuk membedah secara matematis rumus perhitungan dari DJP, oke, kita misalkan ada barang dengan dasar pengenaan pajak senilai 1 juta rupiah. Kita kalikan dengan 11 per 12 dan kita kali dengan 12%. 12% bisa kita jabarkan sebagai 12 per 100. Dan ini sebenarnya bisa kita coret, maka kita dapat hasil ya untuk menghitung PPN sebenarnya sama aja. 1 juta dikali 11%, kita dapat bahwa PPN yang harus kita bayar sebesar 110 juta, 110 ribu. Makanya saya bilang ya ini adalah akal-akalan pemerintah, cuman ya udah nggak apa-apa, kita ikutin saja aturan, kita ikutin teknis dari mereka, yaitu dengan menggunakan 11 per 12 dikali 12 per 100. Oke, lanjut. Nah, tentu saja ada pengecualian kepada PPN. Nah, ketika perusahaan itu melakukan penyerahan ekspor atau penjualan, maka dikenakan tarifnya 0%, bukan dibebaskan, bukan dibebaskan. Ada tarif PPN, tetapi untuk ekspor itu tarifnya 0%, walaupun di atas kertas bisa dibilang sebenarnya nggak kena, cuman ya intinya masih ada, cuman tarifnya 0%. Oke. Nah, lalu sementara untuk kegiatan perolehan impor atau ketika misalnya perusahaan membeli barang impor. Nah, untuk kegiatan tersebut masih dikenakan tarif PPN normal dari nilai impor sesuai dengan barang kena pajak yang dibeli. Namun tentu saja ada beberapa barang yang tidak dikenakan PPN. Ini hanya sekilas saja, bukan bukan list yang full. Di sini ada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya beras. Kita kan pasti hari-hari makan nasi. Nah, untuk beras itu tidak dikenakan PPN. Dan yang terakhir ini yang unik. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Sebenarnya kalau misalkan kalian ke restoran, kalian makan di situ dan kalian lihat struknya, maka kalian bisa lihat bahwa pajak yang dikenakan itu bukan PPN. Yang tarifnya 12% ini bukan, tetapi yang dikenakan pada makanan di restoran itu adalah PB1 atau pajak restoran untuk daerah sebesar 10%. Oke, kita tadi sudah menghitung tarifnya dan juga membahas tentang barang kena pajak. Nah, kita harus mengetahui lagi bahwa ada hal lain yang namanya PPN masukan dan PPN keluaran.
Oke, sebenarnya ini tuh berfungsinya untuk nanti di pengisian SPT, cuman gak apa-apa emang harus tahu juga dari sekarang. Jadi begini, ketika mendengar kata masukan dan keluaran, pertama-tama saya ingin kalian mindsetnya jangan jangan melihat dari mindset uang. Mengapa? Karena begini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. PPN masukan itu terjadi ketika kita sebagai perusahaan atau pengusaha kena pajak, kita itu membeli atau memperoleh barang. Nah, mengapa dinamakan PPN masukan? Karena secara teknis kita itu membayar PPN untuk memasukkan barang ke dalam gudang. Makanya dinamakan PPN masukan. Dan PPN keluaran itu juga sama menggunakan teknis yang sama, yaitu adalah PPN yang dibayar ketika kita ingin menjual atau melakukan penyerahan barang. Makanya kita itu membayar PPN untuk mengeluarkan barang keluar gudang. Jadi ketika membahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran, jangan jangan gunakan kacamata keuangan. Karena jika kita melihat istilahnya secara secara umum mungkin akan mikirnya oh PPN masukan pemasukan berarti ini itu PPN kalau pas kita jual barang ya karena kan kita dapat pemasukan uang. Tidak seperti itu, kita melihatnya dari barang yang dikenakan pajak. Makanya di sini PPN masukan, kita membayar PPN untuk memasukkan barang ke dalam gudang, dan PPN keluaran, kita itu membayar PPN untuk mengeluarkan barang keluar gudang. Tentu saja dikeluarkannya melalui penjualan. Nah, lalu PPN masukan dan PPN keluaran itu juga berfungsi untuk menentukan apakah kita kurang bayar atau kita lebih bayar atau mungkin bahkan nol. Karena begini, kita menggunakan logika yang sama dengan PPh badan sebelumnya. Gini, misalkan seandainya kan perusahaan itu merugi pada tahun fiskal, maka dia tidak akan dikenakan PPN. Oke. Nah, lalu ketika perusahaan itu, maaf, maksud saya tadi, jika perusahaan itu merugi, maka tidak akan dikenakan PPh. Nah, lalu kita gunakan logika yang sama di PPN. Ketika Ketika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, ingat, keluaran sama dengan jual, masukan sama dengan membeli. Logikanya, jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, berarti otomatis pendapatan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Oleh karena itu, ada kurang bayar yang harus kita bayar kembali kepada negara. Karena mengingat teknis seperti yang sebelumnya, misalnya contoh di PPh Badan, kalau PPh Badan ketika perusahaannya merugi tidak perlu bayar pajak, ketika untung kita harus bayar pajak. Di sini, jika kita PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, otomatis itu berarti kita pasti ada keuntungan dong, logikanya, karena pendapatan kita atau penjualan kita lebih besar daripada pembelian kita. Nah, namun juga berlaku sebaliknya. Kalau PPN keluaran kita lebih kecil dibandingkan dengan PPN masukan, berarti kan kita sebenarnya ada rugi nih. Ada rugi. Kita sudah bayar banyak ke negara buat beli ini, beli itu, tetapi PPN masukan yang kita bayar itu hanya sedikit. Nah, hal itu kan menunjukkan bahwa eh, pendapatan kita itu lebih sedikit daripada daripada pemasukan kita. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan yang namanya lebih bayar atau restitusi dari negara. Dan jika PPN keluaran sama dengan PPN masukan, maka berarti nol. Ya udah, tidak terjadi apa-apa lagi, tidak lebih bayar dan tidak kurang bayar. Oke, kita sudah membahas PPN masukan dan PPN keluaran. Lalu nah, di sini misalnya nih, biasanya dalam contoh soalnya, kadang-kadang ada ditulis harga yang kita jual itu sudah termasuk PPN atau mungkin sudah termasuk laba. Nah, terus gimana caranya kita untuk menghitung PPN-nya kalau di dalam soal harga tersebut sudah termasuk PPN? Nah, untuk mencari DPP transaksi yang sudah termasuk PPN, kita cukup menghitung harga jual atau mungkin kadang-kadang juga harga beli
dibagi dengan 111%. Atau bisa kita ubah jadi harga jual atau beli dikali dengan 100 per 111. Dari situ kita nanti akan bisa mendapatkan DPP-nya berapa, baru bisa kita hitung dengan tarif PPN 11 per 12 kali 12%. Nah, itu kalau untuk yang termasuk PPN. Kalau untuk yang termasuk laba, kita cukup menghitung harga jual dikurang laba, dan maka kita sudah mendapatkan DPP untuk menghitung tarif PPN tersebut. Oke, kita akan langsung aja lanjut untuk mengerjakan contoh soal perhitungan PPN. Oke, di sini ada soalnya. Ini saya akan lakukan beberapa penyesuaian dulu. Di sini kita asumsikan ini tahun 2 Januari, semuanya tahun 2025, yang dimana sudah berlaku tarif PPN 12%, dan juga ini tanggalnya kita bikin berurutan, tanggal 2, 3, 4, 5, dan untuk soal nomor 3, saya ingin apa menambahkan penyesuaian. Di sini soalnya adalah termasuk PPN. Ya, maaf. Mungkin tulisannya agak nggak bisa kebaca. Oke, kita langsung aja ngerjain. Jadi di sini dibilang CV Binus Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri roti kaleng. CV Binus Food tadi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 1 Januari 2010. Nah, kita langsung aja lanjut ke transaksinya. Jadi pada tanggal 2 Januari 2025, CV Binus Food melakukan penyerahan tunai 600 kaleng roti dengan harga masing-masing 35.000 ke Jaktimart yang beralamat di ini masih belum penting. Harga belum masuk PPN dan nomor faktur pajak sekian, ini buat nanti di SPT. Untuk sementara kita hiraukan aja terlebih dahulu. Oke, pertama kita tulis dulu tanggalnya. Ini adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Januari. Lalu kita akan menghitung harga jualnya berapa. Di situ kan dibilang bahwa CV Binus Food melakukan penyerahan tunai 600 kaleng at 35.000 rupiah. Berarti satu kaleng harganya 35.000. Maka untuk mencari harga jualnya kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Berarti 600 dikali dengan 35.000. Oke, kita mendapatkan harga jual pada tanggal 2 Januari itu sebesar 21 juta rupiah. Lalu, karena di sini dia bilang harga belum termasuk PPN, maka berarti DPP-nya itu sama persis dengan harga jual. Kita tidak perlu mengeluarkan atau melakukan perhitungan DPP terlebih dahulu. Kita langsung aja ambil DPP-nya adalah 21 juta. Lalu, untuk menghitung PPN, kita langsung menggunakan rumusnya, yaitu DPP dikali dengan 11 per 12 lalu kita kali dengan 12%. Maka kita mendapatkan hasil PPN-nya adalah 2.310.000. Nah, semisalnya kalau kalian ingin langsung kalikan aja dengan 11%, hasilnya sebenarnya sama. Makanya di awal saya bilang ini adalah akal-akalan pemerintah, cuman ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja aturan main mereka menggunakan 11 per 12 dikali dengan 12%. Lalu kita akan menentukan ini apakah PPN masukan atau keluaran. Di sini dibilang pada tanggal 2 Januari melakukan penyerahan. Ingat seperti yang tadi saya jelaskan, penyerahan berarti terjadi penjualan. Kita mengeluarkan barang dari gudang untuk menjual. Oleh karena itu, transaksi ini adalah PPN keluaran. Sesimpel itu. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya tanggal 3 Januari. Meskipun di sini dibilang melakukan pembagian gratis, tetap aja masih ada PPN yang harus kita bayar. Dalam angka promosi awal tahun 150 kaleng roti dengan harga masing-masing kaleng 35.000. Harga belum termasuk PPN. Nah, di sini ada yang harus dicatat nih. Tetapi termasuk laba 5.000 rupiah per kaleng. Nah, seperti di slide-nya sebelumnya, ketika untuk mencari DPP transaksi yang sudah termasuk laba, kita harus mengurangi harga jual dengan laba terlebih dahulu. Oke, lalu kita tentukan dulu harga jualnya. Kita hitung, berarti 150 kaleng roti dikali dengan 35.000 masing-masing harga per unit. Kita dapat harga jualnya 5.250.000. Tetapi termasuk di sini termasuk laba 5.000 per kaleng. Maka untuk menghitung DPP-nya kita harus kurangin dulu dengan labanya. Berarti 5.250.000 dikurang dengan kita harus kali dulu per kalengnya 5.000 sementara ada 150 kaleng yang kita jual. Berarti 150 kaleng dikali dengan 5.000.
Oke, kita dapat hasil DPP-nya setelah kita kurangin laba sebesar 4.500.000. Lalu untuk menghitung PPN, maka kita tinggal langsung sama seperti yang atas, kita kalikan dengan 11/12 dan dikali dengan 12%. Lalu kita dapat bahwa PPN yang harus kita bayar pada 3 Januari sebesar Rp495.000. Nah, karena di sini ada dibilang melakukan pembagian gratis. Logikanya, jika kita melakukan pembagian gratis, berarti kita keluar barang. Karena nggak mungkin kita membagikan sesuatu tanpa ada barang tersebut. Maka sudah otomatis bahwa transaksi 3 Januari ini adalah PPN keluaran. Nah, cukup masih 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 cukup gampang ya. Lalu kita lanjut ke 4 Januari. Nah, di sini soalnya kan saya utak-atik dikit. Di sini jadi termasuk PPN, anggapnya. Pada tanggal 4 Januari 2025, membeli secara tunai bahan roti dengan DPP senilai 3 juta. Nah, berarti kan untuk harga jualnya kita langsung masukin aja 3 juta. 3 juta. Nah, tetapi untuk DPP-nya, seperti di slide saya tadi, untuk menghitung DPP-nya, karena di soal tadi dibilangnya sudah termasuk PPN, maka kita harus mengeluarkan PP-nya terlebih dahulu dengan cara harga jual atau beli dibagi dengan 111%. Maka kita langsung aja 3 juta dibagi dengan 111%. Nah, maka kita mendapatkan DPP-nya 2.702.702,7. Ketika kita menjawab soal yang di dalam soal itu sudah termasuk PPN, memang untuk mencari angka DPP-nya sudah pasti angkanya akan jelek, nggak mungkin bulat. Jadi ya, ya mau bagaimana lagi. Dan untuk 111% di sini, karena ini cuman apa bukan bukan kayak rumus resmi begitu dan tarif PPN itu ya sebenarnya sama 11%, maka kita langsung aja 100 membagi harga jual tersebut dengan 111%. Lalu kita kali dengan PPN-nya 11/12 kita kali dengan 12%, maka kita dapat bahwa hasil PPN-nya sebesar Rp297.297. Nah, kalau hitungan kalian benar, ketika DPP ini dijumlahkan dengan PPN, hasilnya harus sama dengan harga jual. Nah, di sini hasilnya sama persis 3 juta, 3 juta, berarti perhitungan kita sudah benar. Kalau misalnya kalian sudah melakukan perhitungan DPP yang dikeluarin dulu PPN-nya dan ketika kalian menjumlahkan lagi hasilnya tidak sama dengan harga jual, berarti ada kesalahan dalam perhitungan kalian. Oke, karena di sini ada membeli secara tunai bahan roti. Sudah pasti ini adalah PPN masukan karena kita membayar untuk memasukkan barang ke dalam gudang. Barang tersebut berupa bahan roti. Oke, lalu lanjut untuk soal terakhir, 5 Januari, membeli kredit 200 kaleng tempat untuk roti senilai 10.000 per unit. Lagi-lagi kita tentukan dulu harga jualnya, 200 kaleng dikali dengan 10.000 per unit. Kita dapat harga jualnya adalah harga belinya 2 juta rupiah. DPP-nya karena di sini dibilang harga belum masuk PPN, berarti DPP-nya sama dengan harga jual atau beli. Nah, untuk menghitung PPN-nya lagi-lagi sama kali 11/12 kali 12%. Maka kita dapat bahwa PPN yang harus kita bayar untuk 5 Januari sebesar Rp220.000. Dan lagi-lagi karena ini membeli sudah pasti otomatis ini adalah PPN masukan. Nah, kita sudah mencatat semua transaksi yang ada pada tanggal masing-masing. Nah, di sini di soalnya diminta untuk hitunglah PPN kurang bayar atau lebih bayarnya. Nah, untuk menghitung kurang lebih atau kurang bayar seperti di sini tadi, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, berarti kurang bayar. Dan jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, berarti lebih bayar. Nah, untuk mencari apakah kita kurang bayar atau kita lebih bayar, kita harus mencari selisih. Selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran. Oke, berarti kita hitung terlebih dahulu. Kita tulis di sini PPN masukan, PPN keluaran, PPN keluaran. Lalu PPN keluaran kita jumlahkan semuanya 2 juta tambah 495. Oke, PPN keluaran kita sebesar 2.805.000.
Lalu PPN masukan juga sama, kita jumlahkan masing-masing. Oke, kita mendapatkan bahwa PPN masukan kita sebesar Rp517.297. Nah, untuk menghitung kurang bayar atau lebih bayar, kita kan harus mencari selisihnya. Di slide di sini dibilang kalau pajak keluaran kita lebih besar daripada pajak masukan, kurang bayar. Kalau keluaran lebih kecil daripada masukan, lebih bayar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa keluaran kita jauh lebih besar daripada pajak masukan. Berarti kita ada kurang bayar. Nah, untuk menghitung berapa PPN kurang bayarnya, kita cukup tinggal mencari selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Nah, di sini kita dapat bahwa kita eh, CV Binus Food memiliki PPN kurang bayar sebesar Rp2.287.702. Oke, itu untuk yang contoh soal PPN. Masih masih cukup sangat gampang ya, masih belum terlalu ribet gimana-gimana. Oke, karena kita sudah selesai untuk yang materi PPN, kita akan lanjut lagi ke PPN BM. Nah, jadi, PPNBM itu singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Sesuai dengan namanya, PPNBM itu hanya dikenakan pada barang yang tergolong barang mewah. Nanti ada listnya. Nah, barang mewah yang kena PPNBM itu juga kena tarif PPN 12%. Jadi, ada dua hal yang ingin disampaikan di sini. Pertama, PPNBM itu bisa dibilang pajaknya double. Dia kena PPN sendiri dan dia juga kena PPNBM sendiri. Nah, untuk PPN-nya sendiri, dia benar-benar dikali dengan 12%. Jadi tidak ada penggunaan DPP nilai lain, tidak perlu dikali dengan 11/12. Misalkan PPNBM harganya, misal ada barang mewah harganya 1 miliar. Nah, untuk menghitung PPN-nya, bukan PPNBM-nya, untuk menghitung PPN-nya, kita cukup tinggal langsung kalikan dengan 12%. Tidak perlu ada pakai 11/12 lagi. Nah, untuk tarif PPNBM itu sendiri sebenarnya sangat sangat beragam, tergantung tergantung apa? Tergantung barang mewah masing-masing. Cuman untuk gambaran seperti ini, range-nya itu dari 10% dan bisa sampai paling tinggi 200%. Nah, tentu saja barang mewah ini kan listnya ada banyak banget. Tidak mungkin kita bisa hafal. Jadi biasanya kita tidak usah khawatir karena pasti akan diberitahu dalam soal barang mewahnya apa dan tarifnya apa. Jadi untuk ini sebenarnya kita tidak usah menghafal karena nggak logis juga. Kita tidak tidak mungkin untuk menghafalkan semua pajak barang mewah masing-masing ini. Oke, kita akan lanjut untuk langsung mengerjakan contoh soal untuk perhitungan PPNBM. Nah, di sini ada soalnya transaksi selama bulan Juni dengan tarif PPN 12%. Nah, seperti yang saya tadi bilang, di soal itu sudah pasti akan dikasih tahu tarif PPNBM untuk barang apa yang akan dijual. Jadi, kita tidak usah capek-capek menghafalnya, karena itu juga tidak tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, di sini dibilang tarif PPNBM Golf Card sebesar 35%. Karena di soal ini kita adalah perusahaan yang menjual golf card ceritanya. Oke, kita langsung aja. Pada yang nomor satu tanggal 3 Juni. Kita mengirim pesanan 12 golf cart merek bagi Type C dengan harga per unit 141 juta ke Kementerian SDM. Ini Kementerian SDM, saya highlight warna biru karena ini nanti akan penting untuk di pengisian SPT. Namun untuk sementara kita abaikan saja terlebih dahulu yang beralamat di jalan. Nah, di sini dibilang harga tidak termasuk PPN dan PPNBM 35%. Berarti kita tinggal langsung hitung seperti biasa. Oke, pertama kita harus cari dulu harga jualnya. Berarti 12 golf cart dikali dengan 141 juta harga masing-masing. Oke, kita mendapatkan harga jual pada 3 Juni sebesar 1 M dan 692 juta. Karena di sini dibilang harga tidak termasuk PPN dan PPNBM 35%, berarti DPP-nya sama dengan harga jualnya. 1,6 M. Nah, untuk menghitung PPN-nya, bedanya barang mewah dengan barang yang non mewah, kita langsung mengalihkannya dengan 12%. Kita tidak perlu menggunakan nilai lain 11/12 untuk barang mewah. Maka kita dapat hasilnya untuk PPN 3 Juni yang harus kita bayar sebesar 203 juta rupiah. Nah, untuk PPN BM-nya juga sama. Kita tinggal langsung kalikan dengan DPP, kita kalikan dengan tarif barang PPN BM, yang dimana di soal ini tarifnya adalah 35% untuk golf cart.
Oke, kita dapat PPNBM kita senilai 592 juta. Masih cukup gampang ya. Nah, lalu, oke, di soal sini saya pengen otak-atik sedikit nih. Di sini ceritanya harganya itu sudah termasuk. Harganya termasuk PPN dan PPNBM. Berarti kita nanti harus mengeluarkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Tanggal 7 Juni. Kita tentukan dulu harga jualnya. Di sini dibilang mengirim pesanan 5 buah golf cart dengan merek bagi Type A dengan harga masing-masing 250 juta. Berarti kita kalikan terlebih dahulu 5 kita kali dengan 250 juta. Harga masing-masing per unit 250. Oke, kita mendapatkan harga jual sebesar 1 miliar 250 juta. Atau yang 7 Juni, karena di sini di soal sudah apa, sudah termasuk PPN, maka kita harus mengeluarkan PPN-nya terlebih dahulu. Sama seperti yang cara untuk PPN non mewah, cuman berbedanya adalah di angka pembaginya. Kalau di sini 111%, di sini akan menyesuaikan dengan tarif PPNBM masing-masing. Oke, di sini harga jualnya 1 miliar 250 juta. Lalu kita bagi dengan, nah untuk menghitung pembaginya, kita tulis dalam kurung dulu, 100% ditambah dalam kurung lagi 12% untuk mengeluarkan PPN normalnya ditambah dengan 35% untuk mengeluarkan PPN BM-nya yang pada hasilnya nanti ini totalnya adalah dibagi dengan 147%. Nah, kita mendapatkan DPP untuk 7 Juni sebesar 850 juta 340 dan 136 rupiah. Nah, untuk menghitung PPN-nya, yaudah kita tinggal langsung aja kali 12% kepada DPP-nya dan PPN BM-nya kita tinggal kali dengan 35%. Nah, untuk memastikan bahwa perhitungan kalian itu benar, kita harus mencoba untuk menjumlahkan kembali DPP ditambah dengan PPN ditambah dengan PPNBM. Kalau perhitungannya benar, maka hasilnya akan sama dengan harga jual yang awalnya sudah termasuk PPN. Namun kalau hasilnya beda, berarti ada kesalahan dalam perhitungan kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke 8 Juni. Nah, di sini dibilang menerima pembelian penuh 5 golf cart dengan merek bagi Type B, harga per unit 130 belum termasuk PPN. Ya udah, kita tinggal kerjakan seperti biasa lagi. Kita tentukan harga jualnya berapa. 5 5 golf cart dikali dengan 130 juta masing-masing. Dapat total harga jual 650 juta. Karena di sini belum termasuk PPN, PPNBM, kita langsung aja ambil DPP-nya adalah harga jual. Lalu kita kalikan dengan 12% dan kita kali dengan 35% DPP-nya. Oke, kita dapat PPN dan PPNBM-nya masing-masing segini 78 juta dan 227 juta. Nah, untuk yang 10 Juni ini cuma soal pengecoh. Kita tulis saja di sini no entry. Kenapa? Karena di sini hanya mengirim pesanan, tidak ada transaksi yang benar-benar terjadi pada hari ini. Ini hanya melanjutin dari transaksi 8 Juni, cuma mengirim pesanan doang. Jadi kita abaikan aja, kita tulis no entry. Lalu yang terakhir, nah di sini memberikan hadiah lagi-lagi walaupun kita memberikan hadiah atau memberi ada gratis-gratis pembagian gratis apapun, tetap masih ada PPN yang harus kita bayar. Karena itu kita tentukan dulu harga jual. Harga jualnya di soal dibilang 85 juta. Nah, tetapi di sini dibilang harga tersebut termasuk laba sebesar 15 juta. Oleh karena itu, seperti yang tadi ada di slide, kita harus menguranginya dengan laba terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai DPP. Berarti 85 juta kita kurangi dengan 15 juta. Kita mendapatkan hasil bahwa DPP untuk tanggal 12 Juni adalah sebesar 70 juta. Lalu kita tinggal kalikan lagi dengan PPN-nya 12% dan PPNBM-nya 35%. Dan kita mendapatkan hasil PPN dan PPNBM-nya masing-masing sekian. Dan ya, sudah selesai untuk yang contoh soal PPNBM. Sebenarnya untuk soal PPN dan PPNBM ini ya sebenarnya cukup gampang, nggak yang gimana-gimana. Ya karena emang sudah to the point, ya ya udah, emang cuman begini aja. Oke, kita sudah bahas tentang PPN, PPNBM. Lalu yang terakhir ini udah paling simpel adalah PPN KMS.
Untuk PPNKMS ini sepengetahuan saya dia tidak banyak peraturan yang rumit banget seperti PPN biasa atau PPNBM. Ini sangat straight to the point, tidak ada kayak ketentuan. Oke, begini. Jadi PPNKMS adalah singkatan dari kegiatan membangun sendiri. Nah, PPNKMS ini itu dikenakan setiap kali ketika kita melakukan kegiatan mengonstruksi sebuah bangunan. Makanya dinamakan kegiatan membangun sendiri. Nah, untuk perhitungan tarif PPN KMS, sebenarnya cukup simpel. Kita bisa langsung kali 2,2%. Namun untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung PPN KMS, itu harus dikali dengan 20%. 20% ini emang sudah tarif dari sananya. Untuk menghitung KMS-nya, lalu kita kalikan dengan tarif PPN sendiri, yaitu 11/12 dikali 12%. Sebenarnya ini 22,2% adalah hasil kalau kalian ingin langsung mengalihkan ini terlebih dahulu tidak apa-apa. Nah, untuk DPP, untuk PPN KMS, itu hanya diambil dari biaya konstruksi bangunan itu sendiri. Jadi kalau di soal misalnya ada dibilang, perusahaan membangun bangunan dengan nilai tanah 100 juta dan biaya bangunan 50 juta. Nah, yang 100 juta tanah itu kalian abaikan saja. Nilai tanah tidak digunakan dalam perhitungan PPN KMS. Kita hanya menggunakan nilai dari biaya konstruksi bangunan itu sendiri. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakan contoh soal PPN KMS. Nah, di sini dibilang pada tanggal 23 November. Oke, kita tulis dulu 23 November. Nah, untuk menghitung PPN KMS, kita kan hanya menggunakan harga konstruksinya. Walaupun di soal di sini dibilang, membangun sendiri gudang dengan luas 1000 meter persegi dengan harga perolehan tanah 5 miliar dan biaya untuk membangun selama November 2023 sebesar 600 juta. Nah, seperti di slide tadi sebelumnya, harga tanah itu kita abaikan. Untuk dalam menghitung PPN KMS, yang kita pergunakan dalam perhitungan itu hanya biaya untuk membangun konstruksi bangunan tersebut. Berarti di sini kita hanya gunakan yang 600 juta. 600 juta. Oke, harga konstruksinya kita sudah dapat 600 juta. Nah, untuk perhitungan DPP dan PPNKMS sendiri, ini kembali ke preferensi masing-masing. Bisa dibilang ada dua cara. Bisa kalian memisahkan dulu DPP-nya adalah DPP-nya adalah harga konstruksi dikali dengan 20%, lalu baru kita kalikan dengan tarif PPN 11/12 dikali dengan 12%, atau bisa juga kalian langsung apa ambil DPP-nya adalah harga konstruksi dan PPN KMS-nya tinggal langsung dikali 20% dikali 11/12 dikali 12%. Hasilnya juga sama aja sebenarnya, atau bisa juga kalian langsung kalikan dengan 2,2%. Nah, hasilnya tetap sama. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya lebih prefer untuk DPP-nya kita kalikan dengan 20% dulu. Yang sudah dikali 20% ini, karena itu memang dari rumus tarif KMS, yang sudah dikali 20% ini akan menjadi DPP untuk menghitung PPN KMS-nya. Maka di sini kita dapat DPP 120 juta. Ini biar apa? Biar lebih enak juga kalau nanti di pengisian SPT. Lalu untuk PPN KMS-nya kita tinggal langsung melanjutkan perkalian menggunakan tarif PPN biasa. 11/12 dikali dengan 12%. Maka kita dapatkan bahwa PPN KMS yang harus kita bayar atas kegiatan tanggal 23 November sebesar 13 juta dan 200 ribu rupiah. Sudah, sesimpel itu. Untuk PPN KMS memang sangat singkat, materinya tidak banyak peraturan yang gimana-gimana seperti PPN atau PPNBM. Dan ya, oke, kita sudah menyelesaikan contoh soal PPN KMS. Itu sekian untuk video kali ini tentang mata kuliah Advanced Taxation. Ini masih part 1. Masih ada 2 part lagi yang akan datang tentang SPT PPN dan PBB dan BPHTB. Karena itu cukup panjang, makanya saya pisah. Oke, sekian terima kasih dan semoga video ini dapat membantu kalian. Dadah.